Shalom, damai di hati. Baiklah, saat ini kita memulaikan ibadah kolom kita saat ini. Saya mengundang sekalian kita untuk berdiri. Marilah kita bersyukur, memuji, dan memuliakan Tritunggal yang kudus, karena pekerjaannya yang terus menolong dan memberkati persekutuan sukacita kita saat ini. Kita menyanyi NKB nomor 72 ayat 1, nama Yesus berkumandang. Ibadah ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk sejenak, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil kita mengaku akan setiap kesalahan yang kita perbuat, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Kita berdoa. Benar Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Tatkala Tuhan Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan ini, justru kami banyak kali melalaikan dan mengabaikan tugas dan panggilan kami selaku umat milik kepunyaan-Mu. Bahwa justru kami banyak kali melakukan apa yang disebut dosa, kejahatan, lewat perilaku kehidupan kami, lewat tutur kata kami, hati dan pikiran kami. Baik kami sebagai anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dan orang tua lansia, secara pribadi ataupun berkelompok, di luar kesadaran kadangkala kami dikuasai oleh nafsu dunia yang jahat ini, sehingga mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati sesama kami. Kadangkala terucap kata bagian, kata-kata yang membunuh perasaan sesama kami, Tuhan, mengakibatkan
sesama kami mengalami kekecewaan, dan lebih daripada itu, mematikan perasaan kehidupan mereka. Dan kadangkala kami bermegah di dalam kesombongan kami, bahkan keegoisan dan kemunafikan kami. Kadangkala kami bersilat lidah terhadap sesama kami. Begitu pandai kami menyembunyikan kehidupan kami dengan memperlihatkan hal-hal yang kadangkala menipu diri kami sendiri dan juga menipu orang lain. Kadangkala pun kami menyadari kami mengambil hak milik orang lain yang sesungguhnya Tuhan, kami tahu itu bukan milik kami. Apakah itu menyangkut kepunyaan, jabatan kedudukan, dan lain sebagainya. Bahkan pun lebih daripada itu, kami mengabaikan tugas panggilan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua terhadap anak-anak. Dengan berbagai kesibukan-kesibukan, kami melupakan relasi hubungan cinta kasih sayang terhadap keluarga kami, terhadap anak cucu kami, terhadap istri kami, terhadap suami kami. Kami sadar itu Tuhan. Dan juga kadangkala kami yang disebut sebagai pemimpin, kami memimpin dengan kekerasan, dengan hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mengecewakan banyak orang. Selaku pelayan-pelayan Tuhan, kadangkala kami tidak peduli terhadap tugas dan tanggung jawab kami. Kadangkala sifat lupa dengan berbagai alasan-alasan yang ada. Kami tidak melakukan dengan benar pelayanan kami untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Bahkan pun kami selaku jemaat Tuhan, ada banyak kelalaian-kelalaian dalam persekutuan kami untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Engkau. Sebab itu Tuhan, ampunilah kami akan segala pelanggaran dan dosa kami. Baruilah kehidupan kami Tuhan, agar supaya kami memiliki kehidupan yang baik, kebaikan, bahkan keadilan, kebenaran, menguasai kehidupan kami, kejujuran, ketulusan, dan sukacita iman. Ajarlah kami terus berpaling untuk selalu ada di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa seru sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita sambut menyanyi "Ku diberikan hidung baru". Ayatnya yang kedua. Yang tersalib bagi
bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saat ini sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan pengasihan dan pengampunan daripadamu atas segala pelanggaran dan dosa kami, maka kini kami layak untuk menerima dan menikmati kebenaran firman-Mu yang nantinya akan menuntun, menjaga, dan memelihara akan iman, setia, dan ketaatan kami kepada Tuhan. Karena itu Bapa, di jam pemberitaan firman-Mu, Tuhan tolong kami. Kuasailah kami jemaat-Mu, kami yang ada di rumah, di gereja, di tempat di mana kami berada tatkala kami sementara beribadah. Kiranya hati dan pikiran kami terfokus, tertuju hanya kepadamu, ya Tuhan. Taklukkanlah segala kuasa-kuasa yang mau mengganggu konsentrasi kami. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan menguasai dan menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh mendapat tempat yang baik dan layak dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan kita saat ini masih dengan sesuai pembacaan firman Tuhan sepanjang minggu ini oleh warga jemaat Gemim dalam Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih baik, lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia
berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita saat ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa Yesus untuk mengampuni dan menyembuhkan orang sakit tidak dapat diingkari bahkan oleh ahli Taurat pada waktu itu. Sebab telah nyata berlaku kuasa pengampunan dan penyembuhan. Karya selamat Allah dianugerahkan bagi siapa saja yang mau percaya dan datang kepadanya tanpa keraguan, sebagaimana yang terlihat dalam bacaan kita saat ini. Kegigihan 4 orang untuk membawa seorang lumpuh kepada Yesus mampu menggerakkan hati Yesus untuk bertindak dalam kuasa kasih-Nya yang ajaib. Orang lumpuh itu diperintahkan Yesus untuk bangun, angkat tempat tidur, dan pulang ke rumah. Maka ia pun bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang banyak. Orang lumpuh itu mengalami pengampunan dosa dan penyembuhan kelumpuhan. Kehidupan rohani dan jasmaninya dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa ini membuat banyak orang berdecak kagum dan takjub, lalu dikatakan memuliakan Allah. Sebab hal yang sedemikian itu belum pernah dilihat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kisah ini juga mengungkapkan pelayanan kasih yang hakiki. Sebab yang diceritakan bukan hanya seorang lumpuh, tetapi juga sekelompok orang atau 4 orang lainnya yang juga berperan dalam tindakan kasih kepada orang lumpuh tersebut. Inilah gambaran persekutuan dan pelayanan kasih yang di dalamnya terlihat jelas praktek konkret yang saling membantu, saling menopang, saling menanggung beban, dan bekerja sama satu sama lain sehingga membuahkan mujizat yang menakjubkan. Keempat orang yang anonim tanpa nama tersebut melakukan tindakan kasih dengan tulus tanpa tendensi apa-apa, atau dengan kata lain tidak mencari sanjungan atau penghargaan dari siapapun. Dengan penuh kreativitas yang dibarengi usaha keras, mereka berupaya untuk mempertemukan orang lumpuh itu dengan Yesus, sehingga terjadi
pemulihan secara holistik. Demikianlah hal ini menunjukkan arti pelayanan yang sesungguhnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebagai gereja yang berjuang di tengah perkembangan dan perubahan zaman sekarang ini, kita terpanggil untuk terus melaksanakan pelayanan kasih dengan memperhatikan sesama, saling memperlengkapi sesuai karunia dan kreativitas masing-masing sebagai perwujudan iman, agar supaya banyak orang mengalami keajaiban kasih Allah dan memuliakan Allah melalui aksi nyata kita yang didasari pada kasih dan ketulusan hati. Dalam dunia sekarang ini, tak jarang kita melihat begitu banyak kesukaran, tangisan, dan kegentaran, apalagi ketika dilanda oleh pandemi COVID-19 atau virus corona. Hampir di semua tempat, di seluruh lini kehidupan, dalam berbagai aspek mengalami dampak serius dari pandemi COVID-19. Apakah itu aspek ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Ada banyak problematika yang muncul. Bahkan bisa dikatakan ada yang sampai pada keadaan lumpuh, di mana sudah tidak lagi bekerja atau usaha tidak lagi berjalan dan sebagainya. Dalam situasi inilah, sebagai gereja kita tampil secara prima mengemban tugas panggilan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, agar supaya iman, harap, dan kasih tetap terpelihara, sehingga tidak terjadi kelumpuhan. Seberat apapun tantangan dan beban dalam hidup dan pelayanan kita, teruslah berjalan bersama dalam iring-iringan umat Tuhan untuk saling menolong, saling membantu, dan bekerja sama menanggung beban. Ketika kita pun diizinkan ada dalam keadaan lumpuh saat ini, datanglah kepada Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Dia ada kesembuhan dan pemulihan secara utuh. Biarlah kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, pantang mundur, dan menjalani hidup dengan penuh kreativitas dan ucapan syukur. Kendati pun dunia bergoncang oleh berbagai prahara, biarlah iman kita semakin teguh, sebab kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Amin. Jemaat, kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 116, Siapa yang berpegang, ayat 5. Jika mendengar serta
Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari saat ini kita memberi persembahan kita. Dengarkanlah nas persembahan dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 6 tertulis, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi kidung jemaat 235, dengar berkat-Mu. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan pasti kami punya kerinduan dan komitmen untuk mau terus hidup dari kebenaran firman-Mu, Tuhan. Untuk bagaimana kami selaku umat pilihan-Mu punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan dengan pelayanan kasih yang Engkau ajarkan. Seperti keempat orang yang telah menghentar orang lumpuh untuk berjumpa dengan Yesus, menerima pengampunan, keselamatan, dan kesembuhan. Karena itu biarlah kami Tuhan pekah dengan keadaan, lingkungan di mana kami hidup dan berada. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada saat ini, untuk kiranya kami bersegera untuk melakukan amanat panggilan Tuhan, untuk kami memberikan pelayanan kasih. Bukan hanya terbatas dan dibatasi dengan materi, uang, makanan, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh banyak orang. Tetapi bagaimana kami mampu untuk menyampaikan firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan sesama kami. Bahkan pun dalam upaya-upaya gereja-Mu untuk peduli dengan keberadaan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, lingkungan di mana kami hidup berada saat ini. Karena itu Tuhan, Engkau tolong bagi kami jamaat-Mu, kami dapat bekerja sama untuk menyatakan pelayanan kasih ini dengan baik.
dengan pengaturan, dengan penataan yang baik. Kami bukan hanya mengalami dan merasakan menikmati berkat Tuhan, tetapi kami pun mampu merefleksikan setiap keberkatan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur kepadamu sekiranya Engkau memberi kesempatan bagi kami terus untuk menjadi membawa berkat di tengah-tengah hidup kami yang ada. Tuhan, kami sadar juga, kami masih banyak kekurangan, kami masih banyak kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kiranya itu tidak menjadikan kami alasan untuk tidak berbuah apa-apa. Tetapi justru dengan segala keberadaan hidup seperti itulah, maka Engkau mengajar kami untuk melakukan dan memberi yang terbaik. Dan bahwa ada Tuhan yang adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan karena itu beri hikmah dan kebijaksanaan. Supaya pelayanan kasih betul-betul tertuju kepada hal yang benar. Dan bukan semata-mata hanya menjadi sebuah pameran untuk memperlihatkan kehebatan, kebaikan kami. Tetapi itu karena kesetiaan dan ketaatan iman kami kepadamu. Bapa di surga, kami bersyukur sekiranya kami jemaat-Mu yang ada di rumah terus dilimpahi dengan berkat-berkat, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Biarlah kami selalu arif dan bijaksana mengatur segala sesuatu, baik waktu, tenaga, pikiran, segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami terus tekun untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat dan masyarakat yang ada. Kami telah memberi persembahan syukur, diberkati dan dikuduskan oleh firman-Mu, terpakai baik dalam pelayanan jemaat. Serta Engkau ajarkan kami jemaat-Mu Tuhan, untuk tahu dan mampu memberi apa yang terbaik untuk pelayanan gereja. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan uluran tangan, teristimewa mereka yang sedang dalam keadaan pergumulan sakit, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Beri pertolongan kepada mereka melalui pelayanan para dokter yang ada, melalui perawat yang memberi juga pelayanan kepada mereka yang sakit dengan bentuk obat-obatan, makanan, minuman, segala sesuatu yang diberikan itu akan menolong dan membantu proses kesembuhan. Tetapi lebih daripada itu, tangan Tuhan sendirilah yang akan menjamah setiap organ tubuh mereka yang lemah dan sakit. Dan biarlah walaupun dalam keadaan sakit, mereka kiranya Engkau ajarkan terus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan baik dan adil dalam segala perbuatan. Bapa di dalam kerajaan surga, untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lewati, Tuhan tolong kami. Hamba-hamba Tuhan, Syabas, Penatua, komisi kerja gereja yang ada, perangkat pelayanan yang ada, pendeta, anggota jemaat yang memberi diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami semua yang ada, supaya betul-betul gereja Tuhan memperlihatkan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan diakonia yang benar. Pemerintah bangsa dan negara kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah situasi kondisi yang ada semakin berubah karena campur tangan Tuhan. Dan biarlah
pemerintah kami ini dapat bekerja sama dengan berbagai masyarakat luas untuk bersama-sama menghadapi akan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ada tangan Tuhan yang akan mengubahkan segala sesuatu menjadi baik. Karena itu biarlah pemerintah kami diberi hidup takut akan Tuhan, dalam kesetiaan ketaatan untuk melaksanakan pelayanan kasih. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah kehidupan kami, jemaat-Mu yang ada. Hamba taruh di dalam tangan-Mu. Ialah kehendak Tuhan yang terus terjadi atas mereka dan bukan kehendak kami manusia. Tim yang melayani saat ini dalam ibadah KKRT ini, Tuhan berkati kami. Tuhan pakai terus kami dengan segala peralatan yang ada. Dan biarlah kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menutup ibadat ini. Kita menyanyi NNBT nomor 20 ayat 2. Kami bersyukur padamu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadat